Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inika Abdillah Fahmi, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Saya salah satu dosen pada program studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Agribisnis dengan metode Delivery Interaction and Assessment atau DIA. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam aspek pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Akuntansi Agribisnis. Mata kuliah Akuntansi Agribisnis merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dengan tim dosen pengampu Dr. Madiana SEMSI, lalu ada Ibu Nurul Hutami SEMSI, dan saya sendiri Inika Abdillah Fahmi SPMSI. Mata kuliah akuntansi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan konsep dasar akuntansi seperti prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi pada jurnal umum hingga pembuatan laporan keuangan, serta tahapan penutupan pembukuan pada suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian atau agribisnis. Pada mata kuliah ini akan membahas pertama pengenalan akuntansi serta ruang lingkupnya dan peranannya dalam pertanian. Lalu ada siklus dan persamaan akuntansi, lalu identifikasi transaksi dan aturan debit kredit, lalu ada pencatatan jurnal umum, pemindahan ke buku besar dan neraca saldo, lalu ada ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan, lalu pembuatan kertas kerja, lalu penyusunan laporan keuangan, dan jurnal penutup dan pembalik. Adapun CPL Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang yang dibebankan pada mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait dengan kejujuran, etika, kerahasiaan, dan kepemilikan data. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi. Mampu mengoperasikan dan mengembangkan unit usaha agribisnis yang inovatif, akuntabel, dan menciptakan nilai tambah, serta mampu mengelola dan mengembangkan agribisnis berbasis pertanian berkelanjutan. Sedangkan CPMK yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, dan siklus serta kaitannya pada kegiatan usaha pertanian dengan tepat dan terukur. Mahasiswa mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi pada usaha pertanian dan mampu melakukan tahapan pencatatan dalam siklus akuntansi sesuai dengan kaidah akuntansi. Lalu mahasiswa menguasai tahap pengikhtisaran dalam siklus akuntansi sesuai kaidah akuntansi. Lalu mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan pada usaha pertanian dengan tepat dan terukur. Serta mahasiswa mampu menguasai proses penutupan pembukuan yang sesuai dengan kaidah akuntansi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa buku. Pertama, buku pengantar akuntansi 1 yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, lalu buku dasar-dasar akuntansi, lalu buku akuntansi agribisnis, dan beberapa buku lainnya dan jurnal-jurnal yang mampu menunjang mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus melalui tatap muka di ruang kelas atau menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom. Lalu kalau asinkronus memanfaatkan WhatsApp group
untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal materi kuliah dan penugasan secara mandiri. Dengan model pembelajaran aktif atau student-centered learning, di mana mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, penugasan berupa studi kasus. Mata kuliah akuntansi agribisnis ini dilaksanakan kurang lebih 16 kali atau 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan selanjutnya UAS, dan 1 pekan UAS. Dengan metode pembelajaran mata kuliah ini adalah blended learning. Untuk evaluasi pembelajaran MK ini didapatkan melalui pertama ada kuis dengan bobot 10%, penugasan terstruktur dengan bobot 10%, lalu ada UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 50%. Sehingga total pembobotan untuk evaluasi pembelajaran adalah 100%. Demikianlah deskripsi dan informasi umum yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah akuntansi agribisnis di program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita, tapi sebelumnya saya akan mengabsensi dulu. Baik, untuk Sinta Belada, Hanif Alfani, Arba Juliansa, Indra, Yolanda, Zafira, Jujun, Muhammad Fiko, nggak masuk juga. Ada kabar? Tidak ada. Prima Aprian, Reri Haryadi, Bintang Asmarani, Willy Putra, Mandala, Yodi, nggak masuk juga. Satria, Raihan Iqbal, Marcelino, Ihsan, Riko Haryadi, Ahmad Firdanus. Oke, alhamdulillah masih banyak yang hadir ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pencatatan jurnal umum. Pada pencatatan jurnal umum itu merupakan bagian dari siklus akuntansi. Kalau kita lihat di sini, siklus akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi. Tapi tidak semua transaksi bisa kita catat. Yang kita catat adalah transaksi yang memiliki bukti transaksi. Kalau bukti transaksinya sudah ada, baru kita bisa mencatat dalam jurnal umum. Ini adalah pencatatan awal, ya. Nanti lalu ada siklus berikutnya sampai nanti ke jurnal pembalik. Nah, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi secara runut atau kronologis. Jadi dicatatnya secara runut dan kronologis berdasarkan urutan waktu atau tanggal. Bagaimana pencatatannya? Tadi udah saya jelaskan bahwa harus ada bukti transaksi. Kemudian pencatatannya juga ke dalam jurnal umum itu dicatat dengan double entry. Apa itu double entry? Double entry adalah pencatatan semua transaksi di mana kita akan mencatat ada di kolom debit dan ada di kolom kredit. Jadi di sini dalam pencatatan jurnal umum sudah dikenal dengan debit dan kredit. Jadi dalam pencatatan di sisi mana yang harus kita catat, debit kah atau kredit kah, itu ada aturannya. Nah, ini adalah aturan debit kredit. Untuk lebih gampangnya, aturan debit kredit itu kita harus kenal dulu akun-akun yang berpengaruh dalam suatu transaksi. Paling tidak itu ada 4 akun. Ya, ada 4 akun. Ada akun aset atau aktiva, ada akun utang atau ekuitas, lalu ada akun pendapatan dan akun beban. Persediaan. Ada lagi kah?
Yang masih ingat? Ada lagi? Piutang. Gus. Ada piutang. Oke. Nah, ini pada akun-akun aset atau akun harta, bila ada penjumlahan atau bertambah, maka akan diposisikan di posisi debit. Kalau dia berkurang, akan ada di posisi kredit. Nah, kebalikannya adalah akun-akun utang dan ekuitas atau akun modal. Akun utang apa saja yang termasuk akun-akun utang? Ada utang, lalu ada apa lagi? Utang usaha. Lalu ada apa lagi? Utang beban. Apa? Utang sewa nanti masuknya ke utang beban. Jadi utang beban itu bisa kita tulis utang beban sewa. Atau bisa juga langsung ditulis utang sewa juga bisa. Oke. Sekarang suka ada yang kebalik antara utang sama piutang. Apa beda utang dengan piutang? Apa? Oke, kalau piutang? Kita gimana? Kalau piutang kita dihutangin sama orang. Kita dihutangin sama orang. Baiklah, ada pendapat lain? Jika dia bertambah ada di kredit, jika berkurang ada di debit. Nah, untuk akun pendapatan dan akun beban, sebenarnya dua akun ini merupakan akun yang berhubungan dengan modal. Ya, atau ekuitas. Ya, berhubungan dengan ekuitas atau modal. Di mana kalau akun pendapatan itu akan mengubah modalnya jadi bertambah. Ya, tapi kalau akun-akun beban dia akan mengurangi modal. Maka sifatnya kalau untuk akun pendapatan akan sama dengan akun-akun utang dan modal. Di mana kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang di debit. Kebalikan dengan akun beban karena dia berlawanan dengan akun-akun utang. Kalau akun-akun beban bertambah itu di debit, berkurang itu di kredit. Sehingga akun beban kalau kita samakan mirip dengan akun aset. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau yang masih belum paham? Cukup? Oke, ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi di mana perusahaan benar-benar baru didirikan. Ya, sehingga benar-benar kasnya baru sebagai setoran awal. Nah, kalau dia memang baru-baru didirikan dan setoran itu merupakan setoran milik perusahaan, milik pemilik perusahaan, maka yang pasti ada uang yang masuk. Kalau ada uang masuk, maka kas bertambah. Kalau ada kas bertambah, maka kas itu tadi akun aset atau aktiva. Oke, kalau kata lainnya adalah aktiva, maka kalau aktiva bertambah itu di debit. Tadi sudah dibahas bahwa pencatatannya harus double entry kan. Kalau ada di debit, maka akan ada di kredit. Nah, yang di kreditnya apa? Karena ini adalah transaksi penyetoran awal, maka yang pasti berpengaruh adalah modal. Oke? Nah, kalau dia modalnya berasal dari pinjaman bank atau investor, sama sebenarnya. Ada uang masuk kan? Ada uang masuk berarti kas bertambah. Kas tadi adalah akun aktiva atau aset bertambah di debit. Maka untuk di kreditnya, karena dia peminjaman, berarti adalah utang bank. Paham sampai sini? Nah, tapi ada juga kondisi yang kedua di mana kondisi perusahaan ini adalah lanjutan dari periode sebelumnya. Di mana pada laporan keuangan ataupun nanti di jurnal penutup dan pembalik diketahui ada aktiva-aktiva pada periode sebelumnya yang bisa kita masukkan
di periode saat selanjutnya ini, aktiva dan pasifanya. Misalnya diketahui ada kas, ada perlengkapan, ada utang bank, maka pencatatannya kita harus paham dulu akun tersebut, akun jenisnya apa, dan posisinya pasti bertambah. Ya, posisinya pasti bertambah. Sehingga bila diketahui ada akun kas, maka kas itu bertambah. Kas bertambah, kas itu termasuk akun aktiva, maka dia ada di debit. Kalau perlengkapan juga aktiva atau aset. Aset bertambah ada di debit. Utang bank adalah akun pasiva. Oke, akun pasiva bertambah akan ada di kredit. Nah, ini akan kita catat. Tapi nanti biasanya posisi total debit dan kreditnya tidak akan sama. Prinsip dari pencatatan akuntansi harus balance atau sama. Oke, harus balance atau sama. Nah, karena harus sama berarti nanti kita totalkan, akan ada selisih. Nah, selisih itu harus kita masukkan atau nyatakan dia sebagai modal. Dan pada umumnya pasti dia terletak di kredit. Akun pasifanya bertambah, maka posisinya di kredit. Maka yang di debitnya apa? Asetnya. Karena aset bertambah itu posisinya pasti ada di debit. Nyambung ya? Nah, konsekuensi dari adanya pembayaran non tunai, maka pembelian non tunai, maka akan ada pembayaran atas aset saat kita membeli secara non tunai atau kredit. Jadi kredit di sini bukan harus cicilan, ya. Dalam akuntansi yang namanya kredit, yang pastinya pada saat kita beli tidak langsung dibayar lunas, ya, tidak hanya cicilan. Bisa jadi kalimatnya dibayar di bulan depan, dibayar 3 bulan nanti, dibayar per bulan, itu artinya dibayar secara kredit. Oke, nah kalau dibayar secara kredit karena kita bayar utang, maka pasti ada uang yang keluar. Kalau ada uang keluar berarti kas berkurang. Kas berkurang pasti posisinya di kredit. Lalu tadi ada utang usaha. Utang usaha kan kita bayar. Utang usahanya jadi bertambah atau berkurang? Nah, utang usaha berkurang. Kalau utang usaha berkurang artinya pasifanya berkurang. Pasifa berkurang ada di debit. Oke? Uang yang masuk nggak? Tidak ada kan? Karena tidak ada uang yang masuk, maka dia disebut piutang dagang. Piutang dagang ini aset atau pasifa? Aset atau pasifa? Piutang. Aset dong. Kas bertambah. Kas bertambah ada di debit. Karena orang itu membayar piutang, piutang kita jadi bertambah atau berkurang? Kalau piutang berkurang, maka akan ada di kredit. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana Indra? Itu yang misalnya kan piutang dagang. Terus misalnya namanya tinggal piutang usaha, perbedaannya itu gimana? Itu hanya konsistensi aja. Jadi sebenarnya berdasarkan komoditas ya. Kalau komoditasnya kayak produk, barangnya nyata, fisiknya ada, biasanya memang bisa disebut sebagai piutang dagang atau piutang usaha. Tapi kalau produknya adalah jasa, maka nggak mungkin kita sebutnya sebagai piutang dagang atau piutang usaha, tapi biasanya piutang jasa. Maka tergantung dari komoditas produk kita. Oke? Ada lagi? Atau jenis usaha kita ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kas berkurang akan ada di kredit, maka yang di debitnya adalah beban apa? Misalnya transaksinya transaksinya pembayaran sewa, maka disebut beban sewa. Jika transaksinya membayar gaji, maka sebutnya beban gaji. Paham ya? Nah, kalau secara non tunai artinya harusnya pada tanggal tersebut kita membayar gaji kah mungkin atau membayar
sewa, tapi belum kita bayar. Maka itu termasuk utang. Makanya tadi di sini ada utang beban atau utang beban yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi kalau ada beban sewa gaji yang belum dibayar, maka itu kalau bertambah akan ada di debit dan muncul akun yang namanya utang beban. Utang beban bertambah ada di kredit. Nah, dari transaksi non-tunai pembayaran beban ini akan ada kewajiban kita membayar utang. Kalau pembayaran utang secara kredit yang terhadap beban, maka kalau karena kita membayar, ada uang yang keluar. Uang keluar, maka kas berkurang. Kas berkurang akan ada di kredit. Lalu ada utang beban. Utang bebannya bertambah atau berkurang? Berkurang ya, karena kita sudah bayar utangnya. Karena utangnya berkurang, maka akan ada di posisi debit. Lalu, nah dalam perusahaan persorangan, biasanya pemilik perusahaan suka menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ini sah-sah aja, diperbolehkan, tapi harus dicatat. Kenapa? Karena tidak merupakan bukan beban dari operasional usaha kita. Jadi harus dicatat. Dan ini nanti pembayaran keperluan pribadi ini atau prive ini akan langsung mengurangi keuntungan. Oh sorry, bukan mengurangi keuntungan, tapi akan mengurangi modal. Kenapa? Karena modal dalam perusahaan persorangan adalah uangnya milik si pemilik perusahaan. Maka ini akan langsung mengurangi modal. Kalau keuntungan tidak. Jadi pada saat kita nanti membuat laporan keuangan dan di laporan laba rugi, ini tidak akan termasuk. Masuknya ada nanti di laporan perubahan modal, ya. Nah, karena pembayaran terhadap keperluan pribadi itu akan mengeluarkan uang perusahaan, maka kasnya bertambah atau berkurang? Kas berkurang akan ada di kredit. Lalu keperluan pribadi itu disebutnya prive ya. Prive itu sebenarnya beban, hampir disamakan dengan beban, tapi dia tidak termasuk operasional perusahaan dan akan ada di debit. Ada informasi tanggal dan biasanya itu ada tahun di atasnya, lalu di sini bulan dan sininya sebelah kanannya adalah tanggalnya. Lalu ada nomor bukti. Nomor bukti ini merupakan bukti transaksi yang tadi. Dan bukti transaksi itu yang sah biasanya ada dari nota, invoice, apalagi. Ada lagi yang tahu bill, ya. Jelaskan tadi bahwa kita harus mengidentifikasi dulu ini akunnya jenis apa. Aset kah, aktiva kah, utang kah, ekuitas kah, atau pasifa kah, dan baru posisinya akan ada di posisi bertambah. Ya, posisinya bertambah. Jadi nanti kita catat di dalam jurnal umum. Jadi dalam jurnal umum nanti di atas ini juga harus ada identitas ya. Ini kita bisa kosongkan karena itu merupakan hasil dari periode sebelumnya. Nah, pertama, kas. Kas ini aktiva atau pasifa? Atau aset? Aset. Aset berarti. Kalau piutang? Aset. Perlengkapan? Aset. Utang dagang? Pasifa. Berarti ini posisinya bertambah. Aktiva bertambah atau aset bertambah akan ada di debit. Ini di debit, berarti piutang di debit, perlengkapan di debit, utang dagang di kredit. Jadi ini akan kita pindahkan ke dalam tabelnya. Oke, jadi keterangan yang pertama itu adalah kas. Untuk referensi atau nomor nomor akunnya kita kosongkan terlebih dahulu. Kasnya ada di debit sebesar 200. Lalu ada piutang dagang. Piutang dagangnya ada di debit juga dengan total
6.750.000. Lalu ada perlengkapan. Juga ada di debit sebesar 60.000. Lalu ada utang dagang. Utang dagangnya ada di sebesar. Berikutnya untuk tanggal 5. Coba saya minta Sinta. Sinta. Apa itu dibeli peralatan secara kredit? Ada uang masuk atau ada uang keluar? Tidak ada. Artinya membeli secara kredit. Berarti kalau nggak ada uang masuk, kalau nggak ada uang keluar, artinya apa? Utang. Oke, kalau utang posisinya di debit atau di kredit? Di kredit. Lalu di debitnya apa? Peralatan. Di sebesar 10.310.000. Oke. Lalu utang itu utang bertambah atau utang dagang atau utang usaha. Harusnya utang dagang ya, karena kita udah pakai utang dagang. Jadi kalau menggunakan nama akunnya harus juga konsisten. Di awal kita buatnya adalah utang dagang. Kita harus menganalisis transaksi tersebut ya. Kalau dia pembayaran atau pembelian, apakah dia tunai atau non tunai? Apakah ada uang masuk atau ada uang keluar? Kalau tidak ada, berarti dia termasuk utang. Kalau pendapatan juga seperti itu. Ada pendapatan tunai, ada pendapatan non tunai. Kalau tunai pasti berhubungan dengan kas. Tapi kalau tidak kalau dia pendapatannya non tunai, maka dia termasuk piutang. Oke. Nah, dalam pencatatan jurnal umum, pada saat kita telah selesai dalam suatu periode, ini langsung kita tutup. Ya, dan tidak perlu dijumlahkan. Kenapa? Karena pasti balance. Kenapa pasti balance? Karena dari awal pada saat kita mencatat di setiap transaksi, total debit dan kreditnya harus sama, harus balance. Oke, paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk hari ini perkuliahannya saya anggap selesai. Nanti saya akan kirim tugas dan tugas itu akan kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, baik. Untuk perhatiannya, terima kasih dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.